Halo semuanya, selamat datang di episode ke-6 dari seri Belajar Git. Di episode sebelumnya, kita sudah belajar cara membuat branch atau cabang di Git. Kali ini, kita akan mulai belajar tentang remote repository. Setelah episode ini, teman-teman akan memahami dan bisa menggunakan Git remote, Git push, dan Git pull. Tapi sebelum itu, mari kita bahas terlebih dahulu apa itu remote repository. Apa itu remote repository? Sejauh ini, semua perintah Git yang kita gunakan masih bekerja di local repository, yaitu project yang kita kelola di komputer kita sendiri. Remote repository adalah tempat di mana kita bisa mengunggah atau mengupload kode kita ke server agar bisa diakses dari mana saja. Contoh layanan remote repository yang mungkin sudah kalian kenal adalah GitHub, GitLab, ataupun Bitbucket. Semua layanan ini memungkinkan kita menyimpan kode secara gratis dan dapat diakses kapan saja. Kita juga bisa mengunggah ke lebih dari satu repository sekaligus. Misalnya ke GitHub, GitLab, dan Bitbucket. Remote repository bisa bersifat publik, bisa diakses oleh semua orang, atau privat. Hanya kita yang bisa melihatnya. Mengapa menggunakan remote repository? Yang pertama, mungkin sebagai backup. Setelah selesai coding, kita bisa commit perubahan lalu menggunakan git push untuk mengunggah kode ke remote repository. Jika hard disk kita rusak atau korup, kode kita tetap aman di server. Yang kedua, ada kolaborasi dengan tim. Dengan remote repository, kita bisa bekerja dalam tim secara bersamaan, meskipun dari lokasi yang berbeda. Misalnya, saya mengerjakan fitur login, kemudian teman saya mengerjakan fitur profile, dan teman lainnya mengerjakan fitur produk. Dan yang ketiga, semua anggota tim bisa bekerja dalam satu project tanpa perlu berada di satu tempat yang sama. Bahkan ratusan hingga ribuan developer bisa bekerja bersama dalam satu repository. Sekarang cara menghubungkan local repository ke remote repository dengan menggunakan git remote add. Sekarang kita coba menyambungkan local repository kita ke remote repository di GitHub. Pastikan kita sudah memiliki project di lokal. Dan kali ini saya menggunakan project yang sebelumnya. Kita bisa cek git status untuk melihat bahwa branch keadaan bersih, dan kali ini kita berada di branch main. Teman-teman bisa buat repository baru di GitHub dengan cara login ke GitHub. Kali ini saya menggunakan GitHub saya sendiri. Jika teman-teman melihat di bagian pojok kiri dalam akun GitHub, kalian akan melihat namanya repository, yang dimana saya memiliki 64 repository dan saya akan menambahkannya lagi untuk project yang baru menjadi 65. Kemudian klik icon plus, pilih new repository. Di sini kita akan membuat repository baru yang dimana owner adalah saya sendiri dan kita bisa menambahkan nama dari repository. Misalkan saya membuat nama git remote test. Dan teman-teman bisa memilih project teman-teman menjadi public atau private. Jika public, semua orang dapat melihat project dari teman-teman. Dan jika privat, hanya owner dan beberapa akun. Dan untuk project repository ini saya buat public. Teman-teman juga bisa memilih atau menambahkan readme file ataupun .git ignore. Tapi kali ini saya cuma mengisikan nama dan juga membuat project kita menjadi public. Kemudian create repository. Ini artinya repository yang bernama git remote test sudah dibuat. Dan kali ini kita bisa mengcopy link untuk kita hubungkan ke
repositori lokal kita. Tambahkan remote repository di lokal dengan cara git remote add origin dan letakkan link dari remote repository kita. Saya akan membahas sedikit tentang command line ini, yang dimana origin adalah nama default untuk remote repository. Kita bisa memberi nama lain, tetapi origin adalah standar yang umum digunakan. Kemudian kita bisa enter. Sekarang kita akan mengunggah kode remote repository kita dengan cara git push origin main. Karena kita berada di branch main, maka kita bisa mengupload branch main ini ke remote repository kita dengan cara git push origin main. Untuk pengertian dari command line ini, di mana origin adalah nama remote. Kemudian ada main, adalah nama branch yang kita gunakan. Kemudian kita enter. Setelah kita melihat proses upload selesai, kita bisa mengecek di GitHub repository kita. Untuk melihat update terbaru, teman-teman bisa refresh halaman repository di GitHub. Dan ini adalah jika teman-teman melihat pada bagian layar ini, berarti repository teman-teman dalam keadaan kosong. Karena kita sudah mengupload kode kita ke GitHub sebelumnya, kita bisa coba refresh. Dan ini adalah kode yang berada di lokal, kita bawa ke remote repository. Kode yang kita push akan muncul di sini. Kita juga bisa melihat commit history dan perubahan yang telah dilakukan, yang dimana ada commitan tentang penambahan login page dan fix bug main. Dan saya juga akan menunjukkan cara membuat branch baru dan mengunggah ke remote repository. Jika kita ingin membuat branch baru dan mengunggah ke GitHub, kita harus membuat branch baru terlebih dahulu di lokal. Dengan cara, sambil juga teman-teman mengingat kembali command line yang sebelumnya kita bahas untuk membuat branch baru. Git checkout b, dan nama branch-nya saya membuat remote GitHub. Kita enter. Ini akan membuat dan berpindah ke branch baru yang bernama remote GitHub. Di dalam perubahan remote GitHub, untuk membuat lebih jelas dalam perubahan yang terjadi antara branch remote GitHub dan main, saya akan menambahkan file yang bernama github.jsx. Kemudian enter. Kemudian kita bisa commit perubahan yang ada di project kita dengan cara git add -a, kemudian commit, edit GitHub JSX. Kemudian kita juga melakukan upload ke remote GitHub branch dengan cara git push origin, nama branch kita remote GitHub, dan enter. Teman-teman bisa refresh untuk melihat update terbaru dari GitHub, dan di sini kita memiliki dua branch, yang dimana ada branch main dan remote GitHub. Artinya branch baru kita sudah terupload ke repository yang kita buat. Dan saya juga akan ingin menunjukkan cara menggunakan git pull. Git pull digunakan untuk menarik perubahan dari remote repository ke komputer kita. Misalkan jika kita menambahkan filenya langsung di GitHub, di bagian add file, di mana kita bisa menambahkan ataupun mengedit file yang ada di GitHub jika teman-teman mau. Kali ini saya cuma ingin menambahkan file saja, dan isi di dalam file saya ingin membuat perubahan. Ini adalah file yang dibuat dari github.com secara langsung.
Dan saya juga menamakan file ini dengan nama github2.jsx. Kemudian commit perubahan. Di sini kita akan melakukan commit dan kita bisa commit changes. Dan kita memiliki file github2 di branch main. Sekarang kita tarik perubahan ini ke lokal kita. Dengan cara git pull. Pertama-tama kita harus pindah dulu ke branch main. Setelah kita berada di branch main, kita bisa melakukan pull origin dari remote repository kita. Dengan cara git pull origin dan nama branch yang ingin kita tarik dari remote repository. Misalkan saya membuat perubahan pada main, menjalankan perintah pada branch main. Kemudian enter. Dan jika teman perhatikan, kita memiliki file yang bernama github2 di dalam project kita. Artinya kita sudah berhasil menarik perubahan yang ada di remote repository dan membawanya ke dalam local project kita. Kesimpulan dari episode ini, kita telah berhasil belajar tentang Git. Apa itu remote repository, kemudian cara menggunakan Git remote add, Git push, dan Git pull. Dan kita juga berhasil menghubungkan local repository ke GitHub, kemudian menggunakan branch dan mengunggah ke remote repository. Jika kalian mengikuti tutorial ini dari awal sampai episode ini, itu artinya kalian sudah bisa menggunakan Git secara umum. Dan ini juga akhir dari seri Git kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.